Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini kita akan bahas smartphone merek lokal yang harganya cuma 1 juta lebih dikit ya Sob. Lebihnya tuh tipis-tipis dan smartphone-nya nih Sob. Advan G5 Plus. Nah, smartphone ini tuh kalau ngelihat boxnya ya, ini kesannya lokal ya, kesan HP lokalnya banget kayak Advan G5 series yang kemarin-kemarin. Sementara kalau dibandingin sama Advan G10 atau Advan GX yang pernah kemarin Bang Tekno unboxing, itu tuh berasa lebih udah beraroma-aroma global ya. Kalau ini balik lagi ke lokal. Kalau dilihat di boxnya ini juga kita bisa tahu ya, dia tuh dikasih bundling kartu smartphone sampai 408 GB selama 2 tahun. Mantep banget ini bundlingannya. Terus untuk spesifikasinya di sini kelihatan ya Sob. Layarnya 6,6 inch SD+, prosesornya octa-core, front kamera 5 megapiksel, kamera belakangnya 13 megapiksel. Terus udah Android 11, RAM-ROM-nya 3 GB, 32 GB storage, baterainya 3500 mAh, dan udah dual SIM 4G LTE, dan G-sensor GPS. Gyroscope atau GPS ya. Oke, nanti kita bahas, kita lihat ya. Terus di sini kita bisa tahu ya kalau dia tuh warnanya hitam Sob. Yang saya punya ini warna hitam. Oke, kita unboxing langsung aja. Ini kalau beli di toko online harganya 1.100.000 sekian Sob. Kamu bisa cek aja di deskripsi video. Di situ Bang Tekno ada linknya buat ngecek-ngecek harganya ya Sob. Advan G5 Plus ya, untuk harga 1,1 juta lumayan lah. Layarnya cukup gede ya, 6,6 inch, bisa buat sekolah kali. Kalau yang pengen kasih HP buat sekolah di rumah gitu. Kalau Bang Tekno pribadi sih jujur aja, kalau buat sekolah di rumah mendingan kasih tab daripada kasih HP. Lebih mudah dipantau karena kalau tab itu gede, nggak gampang dikantongin, nggak gampang dibawa kabur main. Di dalam boxnya kita dapetin HP-nya ya, masih diplastikin. Terus ada informasi penting kartu garansi. Di kompartemen berikutnya kita lihat ya. Oke. Kita dikasih casing Sob, harga 1,2 juta. Nggak sampai 1,2 ya. Kita masih dikasih soft case, dan soft case-nya bening transparan. Ini dia Sob, kartu perdana smartphone khusus Advan, gratis nelfon ke semua smartphone. Wow, ini yang katanya 204 GB ini Sob. Banyak banget. Terus kita juga, oh di sini baterainya terpisah ya. Baterainya gede Sob. Kita buka. Kita lihat ya. Baterainya tuh gede, tebal. 3500 mAh baterainya. Tebal tapi tipis, gede tapi tipis ya. Oke. Kemudian kita dapat kabel charger di sini. Panjangnya standar sih ya. Kalau ngelihat gulungan kabelnya tuh panjang standar. Ini kabelnya masih micro USB Sob. Belum USB-C, sayang banget. Walaupun HP murah harusnya kasih USB-C lah, karena sekarang udah rata-rata pakai USB-C. Nah, ini kita dapat charger adapter di sini. Dimana charger adapternya ini biasanya outputnya standar ya. Outputnya 5 volt 2 ampere Sob. Ini lumayan nih, udah 10 watt. 5 volt 2 ampere. Oke. Kemudian di sini ada panduan cepat Advan. Terus udah sama ini silika gel supaya nggak berjamur kalau disimpan di gudang lama. Udah gitu aja. Kali ini Advan nggak nyediain headset Sob untuk HP murahnya, HP terjangkaunya yang ini. Oke, sekarang kita ke smartphone-nya. Masih diplastikin nih Sob. Wih. Lumayan cakep ya desainnya ya. Dia tuh dibikin glossy, terus juga desainnya udah lumayan cakep ya Sob untuk kelas harga 1 juta lebih dikit. Dan ini karena baterainya di luar berarti ini bisa dibuka. Dan di sini ada colok ya Sob. Kita buka. Tinggal congkel aja kayak gini. Terus kita geser pakai kuku. Ini kuku saya baru dipotong jadi ngilu. Oke. Gini aja kita geser, ntar dia kebuka sendiri. Nah kalau udah begini baru angkat. Nah kayak gini Sob. Bagian belakangnya kompartemennya kayak gini. Di sini buat micro SD, buat SIM card, dan buat SIM card. Untuk konektor charger yang masih micro USB dan konektor audio ada di sisi atas ya Sob. Sementara di sisi kanan ada tombol power dan tombol volume. Sementara di sisi bawah ada grill speaker dan satu lagi grill mic yang nyamar jadi grill speaker karena lubangnya kelihatan banget ya. Kalau kamu perhatiin Sob, lubangnya itu cuma satu tapi sisanya yang lain udah mirip-mirip kayak lubang. Ya jadi lebih simetris sih, jadi lebih manis gitu.
Untuk layarnya sendiri, ini layarnya ukuran 6,6 inch HD plus dengan rasio layar yang udah kekinian, udah 20:9, jadinya lebih memanjang ke atas gitu sob. Jadi kalau misalnya buat nonton lebih sinematik. Dan kalau dilihat ya dari sisi-sisi mana aja juga kelihatan layarnya masih cukup bagus. Cuman kalau dari agak ke samping gini agak gelap gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, ini layarnya udah termasuk bagus untuk kelas harga 1,1 jutaan lebih dikit. Dan buat yang tanya-tanya OTG, HP ini udah bisa ya mode OTG itu. Kalau dicolokin pakai OTG flash disk, dia udah bisa ya drive USB Lexar tuh kebaca di sini sob. Jadinya kalau buat OTG, buat pindah-pindahin data, ini tuh udah bisa, jadi udah nyaman buat sekolah nih. Untuk sensor-sensor, HP ini tuh nggak disediain ya yang namanya sensor sidik jari buat buka-buka kunci, tapi dia nyediain pengenalan wajah, dimana pengenalan wajahnya tuh udah lumayan cepet ya sob. Kamu bisa lihat sendiri nih. Tuh udah lumayan cepet. Dan untuk sensor standarnya sendiri kayak gini sob, dia tuh udah punya sensor cahaya yang kalau dicobain ya di sini ya itu bekerja dengan cukup baik sob. Tapi kalau misalnya kondisinya kayak gini ya, saya mau kasih lihat. Kalau kondisinya kayak gini kita tutup, dia tuh nggak langsung berubah sendiri sob, tapi kita mesti lakuin gini, mesti dikunci dulu. Jadi untuk ngatur kecerahan layar secara otomatis, dia tuh masih menggunakan mode buka kunci ya, buka kunci atau kunci dulu, dia baru layarnya secara otomatis ngikutin kondisi ruangan. Jadi kalau dipakai buat GPS navigasi nggak nyaman nih sob kalau kayak gini. Secara performa HP ini tuh pakai prosesor Unisoc 9863A, udah octa-core 1,6 GHz, dan kalau secara skor Antutu ya sob, ini sih kalau buat harian udah lumayan sob, udah 85 ribuan lebih sob. Dan kalau dipakai buat main game sekelas Mobile Legends, HP ini tuh belum bisa ya yang namanya mode high frame rate dan juga maksimal di grafis tinggi sob. Tapi kalau dipakai buat main ini udah lumayan lancar kalau pakai grafis maksimalnya HP ini sob. Udah lumayan enak, udah lumayan lancar, udah bisa banget lah buat mabar. Sementara kalau dipakai buat main PUBG Mobile, cuma bisa main di settingan grafis smooth medium sama mentoknya di balance medium aja. Dan kalau main PUBG Mobile, saya saranin di smooth medium aja ya, biar lancar, aman kayak gini nih. Buat main udah cukup enak. Ya ada sih yang namanya drop frame, tapi nggak ganggu yang namanya main. Masih bisa lah yang namanya dapat kill banyak. Kalau mau dapat chicken dinner juga bisa, yang penting kamu mainnya bisa. Sementara untuk kebutuhan fotografinya, G5 Plus ini pakai kamera depan 5 megapiksel dan juga kamera belakang double ya sob. Ini udah 13 megapiksel dan juga 2 megapiksel untuk efek bokeh. Nah, kalau untuk fitur kameranya, sebenarnya ini udah lumayan lengkap sob. Ini menarik banget nih, HP harga 1 juta lebih dikit, fitur kameranya komplit. Dia udah punya mode panorama, terus ada mode potret, terus juga dia punya mode pro, di mana mode pro-nya ini tuh dia punya, udah ada pengaturan exposure, pengaturan shutter speed, pengaturan fokus, ISO, white balance, dan juga dia ada kontras sob. Mantap nggak tuh? Nah, terus ada juga untuk mode-mode lainnya sob, dimana dia tuh punya juga yang namanya mode malam. Mantep nggak tuh? Dimana hasil foto-fotonya ya kayak gini sob, kayak yang kamu lihat di layar. Hasilnya udah cukup oke untuk kelas harga 1 juta lebih dikit sob. Ya udah cukup bisa memenuhi kebutuhan kita buat sekedar foto-foto aja sob. Ya kira-kira gini sob, hasil rekaman video menggunakan Advan G5 Plus, HP yang harganya cuma 1 juta lebih dikit. Dipakai buat jalan hasilnya kayak gini sob. Kalau untuk kamera belakangnya ini mentok di Full HD aja ya. Sementara kalau untuk kamera depannya kita cobain. Untuk rekam video menggunakan kamera depannya ini tuh mentok di 720p aja ya, belum di Full HD. Dan hasilnya seperti yang kamu lihat. Ini sambil jalan dan dipegang di tangan aja. Kualitas suaranya sendiri kamu bisa nilai sendiri ya, kayak gimana hasil rekaman suara maupun rekaman videonya.
Ya overall Advan G5 Plus ini di harga kelas 1 jutaan lebih dikit udah cukup bisa jadi pertimbangan. Ya walaupun cukup banyak beberapa kekurangan kayak misalkan belum ada gyroscope, belum ada mana HP-nya. Nih, belum ada yang namanya sensor sidik jari dan juga ini tuh pakai Android stock jadinya untuk fitur-fitur standar HP-HP zaman now kayak misalkan dual apps dan lain sebagainya tuh dia nggak punya sob. Tapi enaknya ya ini udah Android stock, udah Android 11. Jadinya tuh dia lebih gegas dan juga lebih cepat, lebih ringan dipakainya. Kira-kira menurut kamu gimana Advan G5 Plus ini? Coba di komentar. Dan Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.